masyarakat yang gemar pada perayaan-perayaan yang luar biasa, yang ekstrim, ya kayak tadi itu kan termasuk ekstrim kan? Ekstrim banget. Apa alasan mereka melakukan itu? Itu adalah kerusakan mental akibat frustasi yang berlebihan. Habib-habib itu sangat berbahaya karena doktrin pertama mereka itu adalah mereka merendahkan ibadah kita. Iya, iya, orang-orang yang nyari jadi polisi itu bukan nyari kerjaan, nyari duit. Gimana caranya dapat duit tapi nggak kerja? Salah satu bentuk keresahan saya sebagai guru adalah generasi muda sekarang habis dimakan oleh media sosial. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Obrolan-obrolan santai. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ada video Pak Guru, ini pencitraan atau transparansi? Apa-apa? Saya ketawa duluan, maaf. Alah, udah fix. Fix. Transparansi ini mah. Itu bukan transparansi dan itu bukan pencitraan. Sama. Jadi gini nih, pencitraan itu pertama kita tuh harus bikin identitas dulu, bikin karakteristik dulu. Jadi bikin avatar dulu, bikin topeng dulu. Nah setelah itu yang disebarkan kemana-mana, gitu. Jadi bikin pencitraan tuh gitu. Nah kalau misalkan ada Pak Polisi yang mengatur lalu lintas, kemudian minta dipoto, itu bukan pencitraan, itu hanya beliau itu pengen lapor ke atasannya, pengen korupsi pekerjaan. Itu namanya korupsi pekerjaan. Jadi beliau tidak kerja, tapi harus melaporkan bahwa dirinya bekerja, maka difoto. Ini sama persis dengan PNS-PNS kalau misalkan lagi rapat. Jadi rapatnya aja yang penting dilaksanakan, yang penting keluar anggaran. Isinya apa? Nothing. Yang penting tanda tangan hadir. Yang penting tanda tangan hadir. Nah itu korupsi kerjaan kayak gitu. Dan itu juga cukup banyak di Indonesia. Jadi Pak Polisi, kita tidak meremehkan cara-cara Bapak untuk meningkatkan kembali citra positif di depan masyarakat. Kita tidak meremehkan itu. Cuman tolong caranya harus lebih baik gitu. Ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong polisi, Pak Guru, kan polisi itu dicap, kita harus akui bahwa polisi itu citranya nggak bagus di masyarakat. Ya, polisi Tapi itu setiap kali ada penerimaan polisi baru itu yang berminat ratusan ribu Pak Guru, gimana itu? Jadi kayak tetap aja yang mau jadi polisi mah banyak. Ya iyalah, duitnya juga banyak. Di pure karena udah kerjaan aja lah ya. Bukan, itu bukan kerjaan, itu kemunafikan. Nggak, itu orang-orang yang pengen jadi polisi, dia nyari kerjaan gitu. Iya, orang-orang yang nyari jadi polisi itu bukan nyari kerjaan, nyari duit. Gimana caranya dapat duit tapi nggak kerja? Gimana caranya nyari duit, dapat punya status, bolehlah kerja tapi kerjanya jangan capek. Nah kayak gitu kan. Ya itu makhluk-makhluk yang seperti itu. Cuman yang ingin saya tegaskan untuk Pak Polisi dan lain-lain, dan juga pernah saya tegaskan di beberapa kesempatan yang lain, di agama saya ya, nggak tahu yang Pak Polisi itu, tapi di agama saya korupsi itu atau melanggar amanah itu masuk neraka. Jadi kayaknya sih itu bukan orang Islam. Soalnya kalau orang Islam, saya juga nggak tahu ya, ini mah dalam agama saya gitu ya. Dalam agama saya itu kalau melanggar amanah, kalau korupsi itu masuk neraka. Itu keyakinan standar dalam ajaran agama Islam. Nah, itu tidak bisa dinego itu. Nggak bisa dinego, itu mah emang udah gitu. Nah jadi kalau misalkan ada yang melakukan seperti itu, ya saya nggak tahu itu gimana gitu. Itu mau peringatan aja sih. Satu lagi video Pak Guru. Apa itu? Ngomong-ngomong soal fanatik, kita udah tahu bahwa yang begini teh sering banget kita kritisi, tapi pengikutnya juga masih banyak Pak Guru. Coba. Video ini nih. Berkat, minta berkat. Muhammad Ali Sodikin atau dikenal dengan Abah Ali atau Gus Ali Gondrong. Beliau pimpinan mafia sholawat. Apakah keturunan Yaman? Allahu alam. Tapi biasanya kalau pakai embel-embel Gus biasanya anak kiai. Kalau kiai kan biasanya pribumi, bukan keturunan Habib Yaman. Ini dari si penciptanya. Gimana Pak Guru? Ini kita sering bahas soal begini-begini nih, Gus Ali Gondrong.
Aduh, saya tuh bingung itu sama. Tapi gini intinya mah ya. Pertama, masyarakat yang nalarnya rendah dan masyarakat yang ekonominya sulit itu sangat-sangat merindukan orang yang bisa diharapkan. Dan kalau misalkan dia sudah bertemu dengan orang semacam itu, maka dia akan melakukan hal-hal yang konyol. Misalkan cium tangan, cium kaki, misalkan yang kayak gitu. Nah, itu adalah ekspresi dari inferioritas masyarakat itu. Ekspresi dari keputusasaan dia. Misalkan ya, ketika ada yang Gus Ali Gondrong yang seperti itu. Kenapa orang-orang berani datang ke dia untuk minta berkah dan sebagainya? Karena dia merasa dirinya tidak berkah dan merasa bahwa dirinya itu mustahil untuk dapat berkah kecuali melalui orang-orang suci, orang-orang hebat. Nah, tinggal orang-orang yang itu tuh ngaku aja saya orang suci, saya orang hebat. Maka dia akan nyamperin gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada sebuah masyarakat yang batu tiba-tiba disembah gitu ya, kemudian ada kiai tiba-tiba didatangin, itu berarti masyarakat itu harusnya diberi motivasi untuk bisa hidup lebih baik karena mereka itu hidup dalam keputusasaan. Kurang lebihnya kayak gini lah. Doktrin Habib tuh kayak doa kamu itu tidak akan didengar kalau tidak melalui Nah, kami. iya itu. Nah, jadi itu Habib-Habib itu sangat berbahaya buat masyarakat karena apa? Karena doktrin pertama mereka itu adalah mereka merendahkan ibadah kita dan membuat kita itu berputus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merasa rendah, baru mereka mengklaim kami itu orang suci. Nah, bisa lewat kami. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kuburan mereka didatangin pakai kenceleng. Sholawatan mereka didatangin pakai kenceleng. Ceramah mereka yang sebenarnya nggak bermutu. Sok ceramahnya apa yang bermutu gitu. Kan kalau misalkan kita ngedengerin Gus Baha ngomong gitu ya. Atau Ustadz Felix Yao ngomong gitu ya. Ya ada insight-nya gitu. Coba Habib ngomong, teriak-teriaknya kenceng, kosong isinya. Ya nggak semua gitu ya. Ada isinya ini. Kalian tuh harus memuliakan keturunan Nah, iya. Nabi. Kalau Habib Ja'far tuh ada isinya. Iya. Makanya nggak semua Habib, cuman yang mengandalkan gitu ya, yang mengandalkan gelar kehabibannya itu ya pada gitu-gitu semua gitu. Nah, tapi itulah cara untuk ngebohongin orang. Jadi bayangkan Baraya betapa mudahnya kita mendapatkan harta kekayaan tanpa inisiatif yang beresiko, tanpa pengorbanan yang besar, tanpa memikirkan secara lebih detail dan jelas tentang sesuatu, enggak. Ya cukup pertama jatuhkan nilai dari ibadah orang lain. Kedua, setelah itu aku diri kita sebagai orang yang tinggi. Nah, setelah itu tuh modus yang umum terjadi di Indonesia, Kang Admin. Bukan hanya dipakai sama Habib, bukan hanya dipakai sama Gus, bukan hanya dipakai sama Kiai, tapi dipakai sama siapa coba? Siapa? Agus Buntung. Agus Buntung yang dulu viral itu. Oh iya dia. Nah, itu cara menggait, cara mencabuli perempuan itu caranya gitu. Si perempuan itu diceritakan bahwa dia akan masuk neraka, dia gak akan bener, dia gak akan gini gitu. Udah dijeblokkan, tapi aku bisa kok jadi teman kamu ngobrol. Nah, gitu. Bisa melalui aku ininya. Persis sama. Itu sudah dibahas di episode yang lampau dan Baraya di episode yang ini Baraya bisa langsung tutorial triknya tutorial. Jadi Baraya bisa menggunakan itu untuk nipu orang lain itu bisa. Karena saya bikin tutorialnya di situ. Tapi ya tentu saja bukan agar Baraya nipu orang lain, tapi agar Baraya terbebas dari tipu-tipu yang semacam itu. Begitu. Jadi kita hormati orang berdasarkan kontribusinya saja. Kalau Gus Ali tadi, Ali Gondrong memang ada kontribusinya, misalkan ngajak preman jalanan, misalkan untuk ikut pengajian, ya itu bagus. Tapi kalau sisa selain itu, yang sampai melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, ya kita nggak usah kayak gitu juga. Toh setiap orang itu sudah sangat terhormat, sudah sangat suci, kalau dia memberikan kontribusi positif buat masyarakat. Kalau tidak, ya sudah. Begitu aja. Kita mau tutup dengan ternyata satu video lagi Pak Guru. Pak Guru tahu Sonhorek? Kan dulu Pak Guru sering bilang bahwa itu bukti bahwa kita tuh suka banget perayaan. Ini ada Ibu Susi Puji Astuti, geram dengan Sonhorek. Semoga suara ombak besar tenggelamkan Sonhorek. Itu tweet dari Ibu Susi. Kenapa Ibu Susi nge-tweet itu? Karena ada festival Sonhorek di laut. Astagfirullah. Ini di laut Pak Guru, festival.
Sampai ilmuwan angkat bicara ini membuat ikan-ikan stres dan lain-lain. Ini di laut tuh. Sound horeg di laut, Pak Guru. Aduh. Di Jawa Timur teh ada beberapa pejabat yang justru malah menjadikan itu tuh sebagai tradisi. Banyak banget sound horeg di laut nih. Astagfirullahaladzim. Gak cukup di darat. Di darat. Berarti itu ya yang di film apa tuh yang ada sound horegnya pakai gitar ada apinya nih kan. Oh, itu teh kan ceritanya teh sesudah Mad Max ya. Setelah hancur bumi kan kiamat apa segala rupa ada, berarti itu tuh orang Jawa Timur. Iya, itu berarti itu ya. Kan sesudah kiamat, walaupun sudah kiamat mereka tuh tetap ada gitu. Karena bahkan ada pejabat yang sampai sekarang tuh menjadikan itu sebagai warisan tradisi masyarakat lokal. Itu coba diperiksakan pejabatnya ya. Saya tidak Tapi nggak tahu juga sih apakah masyarakat lokal yang mengatakan itu yang berada di lingkungan situ mah nyaman-nyaman saja, apakah tidak gitu. Bukan soal masyarakat di sana itu nyaman atau tidak, bukan soal itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka tidak sadar tentang hak publik dan hak pribadi. Itu masalah utamanya tuh. Jadi gini, Kang Yaya misalkan ya, nyetel lagu kenceng-kenceng. Boleh tidak? Tidak, karena orang lain berpotensi mau, berpotensi tidak. Kalau Akang makan pakai, ya sudah, nyaman, selesai, sudah. Tapi kalau orang, kita harus bertanya kepada setiap orang itu, nanya, nyaman tidak, nyaman tidak, nyaman tidak. Kalau sudah nyaman, boleh kita gembreng-gembrengan. Itu yang terjadi pada misalkan konser. Misalkan di Amerika Serikat, di mana itu konser juga kan gede-gedean kan, pakai stadion bahkan. Nah, tapi karena pada waktu itu sudah disepakati bersama bahwa oke, boleh saya juga ikut nonton di situ. Bahkan akan ada surat izin keramaian. Iya, boleh, silahkan. Tapi ketika hak-hak pribadi tapi malah digelontorkan untuk urusan publik dan tidak bilang-bilang sama mereka, maka itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, tadi itu di darat sudah, di laut sudah seperti itu, bahkan ada festivalnya ya yang begitu. Saya sih melihat bahwa ini tuh frustasi berjamaah dari masyarakat. Coba searching di Google, cek di jurnal-jurnal bahwa masyarakat yang gemar pada perayaan-perayaan yang luar biasa, yang ekstrim, ya kayak tadi itu kan termasuk ekstrim kan? Ekstrim banget. Coba cek apa alasan mereka melakukan itu. Itu adalah kerusakan mental akibat frustasi yang berlebihan. Silahkan dicek. Sebab kalau misalkan kita yang normal itu gak akan nyaman dengan itu, kecuali kita menghendakinya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ikutan rame yang kayak gitu, ya udah rame gitu. Dan aduh pusing karena terlalu bising tapi ikutan aja terus. Nah, kalau misalkan gitu itu ada tanda itu adalah bagian dari kerusakan mental yang disebabkan oleh rasa frustasi yang berlebihan gitu. Sok silahkan Baraya yang nonton video ini cek sumbernya, cek jurnalnya, saya lupa gitu ya. Tapi silahkan begitu. Jadi orang Jawa Timur itu ya yang suka sama sound horeg yang berlebihan seperti itu ya curiga begitu ya. Kalau emang tapi itu teh katanya tradisi. Coba saya cari itu Pak pejabatnya siapa ya yang ngomong itu teh tradisi. Tapi ini sound horeg tuh memang sedang di jalan menuju cantumkan sebagai warisan budaya. Tak itu dia. Aduh, budaya yang mana gitu. Kemenkumham Jawa Timur melihat potensi budaya dalam sound horeg. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Hari Sukamto menyatakan bahwa sound horeg merupakan hasil karya anak bangsa yang layak mendapatkan perlindungan HKI. Namun karena fenomena ini bersifat komunal dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, perlindungan HKI akan diberikan kepada komunitas bukan perorangan. Ini hasil karya anak bangsa gimana ketika soundnya bukan buatan Indonesia, bukan buatan orang Jawa Timur, iya kan? Jengjet. Apanya coba? Mobilnya Toyota itu memurin. Atau bukan buatan Indonesia, bukan orang Jawa Timur. Sok di mana gitu. Kalau misalkan kita bahas tentang ada wayang orang lah, ada ludruk lah, ada apalah, ya itu jelas itu fenomenanya dari beratusan tahun yang lalu ada gitu. Dan harus kita kembangkan. Itu adalah bagian dari warisan tradisi. Kalau sound horeg itu coba dari mana? Dari Malang. Iya, dari Malang itu dari mana? Dari festival, dari karnaval yang ondangan-ondangan apa segala rupa yang kayak gitu. Ya,
Tapi menjadi besarnya itu sejak kapan? Sejak COVID, setelah COVID. Nah, kalau misalkan itu adalah setelah COVID, di mana warisan tradisinya? Nih, Pak Sukamto tadi ya namanya? Haris Sukamto. Haris Sukamto, Pak, saya mohon maaf ya. Yang dimaksud dengan tradisi itu adalah perilaku dari masyarakat secara akumulatif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya sudah cukup lama dan menjadi tradisi. Jadi tradisi lebaran maaf-maafan. Kan itu mah sudah dari ratusan tahun yang lalu. Makanya kita sebut sebagai tradisi. Nah, kalau Son Horeg, tradisi dari berapa generasi yang lalu? Orang Jawa Timur punya sound segitu gedenya sejak tahun berapa, Sok? Dan kemudian dibawa di truk, di bis sejak tahun berapa, Sok? Kemudian menjadi ramainya sejak COVID itu satu generasi pun belum, Sok. Disebut sebagai potensi warisan tradisi itu, sedangkan yang lainnya diabaikan gitu. Itu, aduh, ya tidak apa-apalah. Mungkin... Silahkan warga Jatim untuk bersuara. Ya. Nah, untung Jawa Barat mah nggak ada ya. Jawa Barat mah enak, kan ada Saung Angklung Ujo, itu warisan budaya. Iya, Jawa Barat mah ada Pak KDM, nah tidak akan berani ke sini itu Son Horeg. Oke. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.